Cek cek 1 2. Semoga bisa dengar suara saya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sore Pak. Sore Pak. Waalaikumsalam Ada, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Oke, selamat sore. Kondisi di luar Jogja saat ini gelap. Semoga sinyal masih bisa masuk ya. Belum mau belum bayar kos kerja tidak bisa bayar rasanya arpola belum bayar kos isin. Gimana? Siapa yang belum bayar kos? Oh ya. Oh ya. Oke ya, sambil mungkin teman-teman yang lain saat ini yang belum masuk ya, monggo nanti dibantu informasinya. Saat ini tercatat 107, 108 mahasiswa yang dari 200 orang angkatan Anda, 200-an sekian gitu. Oke, langsung saja. Sebenarnya ini hanya menambahkan informasi yang mungkin teman-teman sudah dapat, tapi nanti saya lebih buka untuk ketanya jawabnya. Jadi teman-teman ada masalah apa selama nanti dalam proses KRS-an ini. Jadi saya akan coba mengulang lagi pembimbingan KRS ini yang mungkin Anda nggak sempat lakukan dengan dosen pembimbing Anda ya, dosen pembimbing atau dosen wali Anda. Saat inilah kita akan coba lakukan. Nanti untuk detail dan lain sebagainya bisa mengontak ke dosen wali Anda masing-masing. Kalau enggak nanti bisa kontak saya di prodi itu ya. So saya akan coba share screen. Saya harap terlihat saat ini share screen saya. Terlihat Pak. Oke, sip. Bisa Pak. Oke, thank you. So, kita ngawali dengan kembali mengingatkan Anda akan syarat untuk lulusnya. Mengingat Anda sudah semester 4, maka ini adalah berapa gambaran. Prodi TI mewajibkan Anda untuk dapat mengambil ya kan minimal 144 SKS untuk lulus dari tempat ini. Ya, 144 terdiri dari 124 SKS mata kuliah wajib, 12 SKS mata kuliah konsentrasi, dan 8 SKS mata kuliah pilihan. Sejauh ini sampai semester 3 yang ditawarkan dalam mata kuliah wajib semua, baik itu wajib negara, wajib dari universitas maupun wajib dari prodi. Nah, untuk konsentrasi Anda mulai akan ketemu di semester ini, yaitu semester 4. Sedangkan untuk mata kuliah pilihan nanti Anda akan ketemu ketika masuk di semester 6 atau mungkin semester genap sekitar 1 tahun lagi. Nah, adapun dari 144 SKS itu ada persyaratan yang lain juga, yaitu apa? Total IPK kumulatif Anda itu harus lebih besar sama dengan 2 minimal. Jadi kalau IPK-nya kurang dari 2 kelihatannya agak susah, dan itu secara otomatis banyak nilai yang gagal. Emang nilai gagal menyebabkan tidak lulus Pak? Sebenarnya masih bisa dengan catatan pertama, tidak boleh ada nilai E. Itu nggak boleh ya, jadi nggak boleh ada nilai E. Apapun mata kuliahnya nggak boleh ada nilai E. Kemudian ada nilai D boleh, tapi tidak melebihi dari 25% dari total SKS, yaitu 144 tadi. 25%-nya anggap aja sekitar 36 SKS lah. 36 SKS tidak boleh nilainya itu D. Tapi ada mata kuliah yang tidak boleh nilai D, alias harus lulus. Untuk lulus itu kan C, B, dan A. Nah, nilai minimal C ini harus ada pada 4 mata kuliah titipan negara atau mata kuliah wajib negara, yaitu agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Nah, 4 mata kuliah itu wajib untuk dapat minimal C untuk bisa lulus. Jadi meskipun D Anda itu mungkin nggak nyampe 25%, mungkin cuma 10%, tapi ada mata kuliah negaranya salah satu aja, maka tidak diperkenankan untuk lulus. Bahkan IPK Anda mungkin sampai 3,9 sekian gitu, tapi jika ada satu mata kuliah negara ini nggak lulus, tetap belum boleh lulus. Nah, untuk ngulangnya gimana Pak? Untuk semester ini bagi yang kemarin mungkin nggak lulus ya,
Semester ini Prodi TI akan menawarkan mata agama dan Pancasila di semester 2. Jadi yang mau ngambil bisa mengulang di sana, dicek lagi agamanya dapat nilai apa. Nah, bagi yang Pak saya kemarin Pak kewarganegaraan sama bahasa Indonesia kemarin saya dapat nilai buruk. Ya, untuk untuk semester genap ini Prodi TI enggak menawarkan itu, alias tidak memiliki penawaran itu. Maka nanti teman-teman bisa mengambil lewat prodi lain. Hanya saja mekanismenya nunggu ya dari pihak IC ketika Anda KRS-an nanti apakah ada penawaran itu. Oke. Ya, itu kalau mau ngulang. Akan tetapi SKS Anda saat ini kuotanya masih 24. Jika Anda memungkinkan, saya harap Anda lebih fokus pada kuota yang ada di semester ini saja. Nah, untuk mengulangnya silahkan nanti memulainya malah semester 7. Itu sarannya. Tapi kalau enggak, ya enggak apa-apa. Saya pengen ngulang-ngulang dulu aja, Pak. Boleh. Ya, karena kuotanya nanti yang akan Anda mainkan berarti, ya enggak? Ketentuan remedial, sekali lagi, remedial hanya disenggalakan untuk mata kuliah semester saat ini berlangsung. Jadi kalau saat ini kita berstatus masih di semester ganjil, kan baru KRS-an nih untuk semester genap. Maka mata kuliah semester ganjil kemarin yang Anda ambil itu yang boleh diremedialkan. Artinya kalau kemarin itu nggak diambil, ya sudah, berarti tidak boleh diremedial. Saya pengen ngambil mata kuliah saya semester 1 Pak, semester 3 kemarin diambil nggak? Oh tidak, ya berarti tidak boleh diulang atau tidak bisa diulang. Yang diulang itu hanya mata kuliah yang diambil. Peserta hanya bisa remedial mata kuliah yang diambil pada semester tersebut. Kemudian manfaatkan kesempatan remedial ini karena jika Anda gagal maka terpaksa harus ngulang pada semester berikutnya. Enggak harus ganjil ya. Salah ini saya nulis, harus semester berikutnya. Info lebih lengkap kapan pelaksanaan, kelihatannya hari ini adalah hari terakhir pelaksanaan. Jadi kalau mau remed yo agak telat sih. Makanya saya minta untuk cek webnya DAK. Terus mengingatkan lagi untuk di kalender akademiknya besok ya. Ini saya akan coba drag. Anda bisa nyari kalendernya di web. Webnya DAK juga bisa. Saya zoom. Saat ini posisi kita di tanggal 17 Februari. Di sini nih. Jika Anda lihat mulai dari tanggal 13 sampai tanggal 24 besok, ini ada warna yang cukup berbeda dengan warna tanggal-tanggal yang lain. Jika Anda mendapati warna hijau seperti ini, artinya saat ini sedang berlangsung proses registrasi. Registrasi artinya dua kegiatan yang dilakukan, bayar dan KRS-an. Dua itu ya, bayar dan KRS-an. Jadi nggak cuma KRS-an tok. Technically Anda tidak bisa KRS sebelum bayar SPP tetapnya. Jadi bayar SPP tetap dulu, baru KRS-an kalau nggak salah. Nah, dan ingat KRS-an bayar terus nggak langsung aktif ya. Nunggu 1 kali 24 jam dikarenakan sistem mekanisme kerjanya adalah duit masuk bank dulu, dari bank direkap, kan bank mainnya seharian tuh. Dari bank direkap, terus dari bank itu dilaporkan ke pihak akademis atau terutama dari pihak DPK. Dari pihak DPK tinggal confirm akan pembayaran tersebut. Ya, mungkin di saat-saat sepi, di saat-saat tidak terjadi kredit sih mungkin bisa dilakukan dengan cepat. Akan tetapi jika pas kredit, terutama di menit-menit akhir pembayaran biasanya kan full tuh. Nah, itu biasanya nunggu 1 kali 24 jam untuk Anda bisa aktif dan melakukan kegiatan KRS atau pengambilan SKS tadi. Nah, setelah itu baru bayar variabelnya. Tapi kalau mau bayar dua-duanya langsung juga bisa. Nah, di sini nih untuk apa namanya kegiatan registrasi itu dilakukan. So jangan sampai Anda terlambat ya. Apa yang terjadi jika Anda terlambat KRS-an? Ini yang terjadi. Mungkin kalau ada yang pernah mengalami kemarin, yang pertama nih, Anda akan kehilangan atau ketinggalan registrasi yang diplotkan dari sistem. Seperti misalnya penempatan kelas, kemudian terdaftar di Waskita, ataupun sehubungan dengan dosen. Dan Anda pun harus mengalami hal-hal yang lain seperti harus meng-KRS-kan secara manual dan lain sebagainya. Itu pun harus menunggu kebijakan dari pihak DAK apakah diperbolehkan atau tidak. Jika tidak, maka ya terpaksa semester tersebut Anda dijutikan. Nah, itu yang jadi masalah di situ. Tapi mohon cek ulang lagi apakah benar ini itu masuk. Oke? Cek di sini ya. Terus kalau kita lihat lagi, perkuliahan kita akan mulai besok
Maret tanggal 6, tanggal ini masih kegiatan mahasiswa baru. Tanggal 6. Tanggal 6 ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima, minggu keenam. Di minggu keenam ini selesai, kita langsung libur selama 3 minggu, yaitu libur lebaran. Jika Anda cek, minggu keenam ini itu mepet banget dengan minggu lebaran. So yang pulang luar Jawa, saya harap pengkondisian tiket pulang Anda ini kan naik-naiknya harga tiket nih. Jadi mohon dapat dikondisikan. Pak, kalau saya pulang duluan Pak tanggal 3 dan sebagainya, ya intinya Anda kehilangan perkuliahan itu aja. Bolos itu. Ya kalau ada tugas dan sebagainya Anda terpaksa skip. Mulanya memang agak berat orang kuliah itu. Kalau gitu saya pulang tanggal 6 aja Pak. Itu jenenge ra kuliah, ya enggak? Nah, silahkan diatur untuk urusan ini. Terus setelah libur lebaran selesai, jangan nunggu tanggal merahnya selesai baru pulang, enggak. Tapi ya pulang pada minggu-minggu yang bersangkutan. Persiapan Anda itu bagian dari skill berakademisi. Entah itu men-schedule kapan tiket pulang, kapan tiket berangkat harus dibeli, itu bagian dari skill Anda berkuliah. Nah, tanggal 8 ini kita akan masuk 1 minggu. Biasanya adalah minggu-minggu responsi parahnya nih. Minggu ke-7 ini soalnya. Minggu ke-7 ini minggu responsi. Setelah itu baru mengadakan yang namanya UTS. UTS dilakukan selama 2 minggu. Ini memang ada tanggal 27 ada ikon wisuda, tapi ini bukan untuk Anda, tenang aja. Anda belum di wisuda pas tanggal ini. Terus setelah itu masuk lagi di sini Ini terus masuk selama 7 pekan berikutnya. Terus baru Juli akhir itu Anda melakukan kegiatan UAS. Pas UAS juga ini ada wisuda dan ini bukan untuk Anda, tenang aja juga. Nggak usah panik. Setelah itu baru melakukan libur. Minggu ini kelihatannya libur, tapi perhatikan ketika libur setelah ujian itu jangan tenang-tenang. Karena saatnya Anda untuk cross check nilai. Nilai udah keluar atau belum? Jika nilai udah keluar, sudah sesuai belum? Jika belum sesuai, tolong di-cross-check-kan ke dosennya. Jika memang Anda yang salah dan Anda mengakui, ya terpaksa ikut ujian remedialnya. Nah, kalau kan remedialnya memang gagal, ya remuk, memang nasibmu memang dikutuk untuk nilai yang itu gitu, ya enggak. Nah, setelah itu ada registrasi nih, seperti biasa registrasi, baru Anda akan masuk semester berikutnya yang dimana tanggal ini baru nyampe Agustus tanggal 2023 tahun 2023. Wes, ini sedikit mengingatkan kembali untuk kegiatan di kalir akademik. Ini adalah mata kuliah yang bakalan ditawarkan untuk anak semester 4 angkatan 2021. Total ada 24 SKS dan ingat 24 SKS ini hanya bisa diambil jika IPK Anda memenuhi syarat. Syaratnya kalau nggak salah di atas 2,75 atau 3 ya kalau nggak salah. Sistem yang akan membentuk nanti di sana kelihatannya di atas 3 deh. Atau di atas 2,75. Saya agak lupa nih. Soalnya kalau kurang dari yang batas ditentukan dari pihak kampus, maka Anda boleh ngambilnya maksimal cuma 22, tidak 24. Oke. Ini mata kuliahnya e-commerce. Nanti isinya adalah membuat sebuah sistem untuk ya bagaimana berjualan lah di online e-commerce. Kemudian jaringan komputer, bagaimana Anda bermain secara jaringan. Intinya basic di jaringan komputer lah. Koneksi antar komputer, terutama bagaimana implementasi terhadap program di dalamnya. Ada sistem operasi TI-055. Mohon dapat diperhatikan. Nanti bakalan muncul 2 mata kuliah sistem operasi tapi kodenya beda. Karena ada pergeseran kurikulum, kode yang dipakai anak semester 2 itu adalah TI-046. Sedangkan yang punya adalah TI-055. Mohon dapat diperhatikan ini ya. Oke, soalnya kalau di TI-046 nanti kuliahnya Anda ngikut anak semester 1 penempatannya. Terus mata kuliah broadcasting nanti lebih gimana belajar merangkai sebuah mengcombine antara sistem dengan sistem broadcast dengan komputer dan bagaimana bermain displaynya. Kalau ini semuanya akan bermain di lab GS nanti. Ada pengantar audio, jadi untuk basic audio nanti ada di sini dari pengenalan dasar, instrumen sama compositing dasar. Nanti ada audio lanjut. Kemudian ada videografi and editing. Ini urusan sama video sama editing nih. Pengambilan gambar sama editing semua dilakukan di sini. Kemudian interaktif media, bagaimana bermain basic di interaktif media. Kemudian ada mata kuliah directing. Kelanjutan dari sinematografi kemarin, jadi lebih bagaimana ini mendirectnya.
Kemudian yang berikutnya adalah mata kuliah konsentrasi, di mana dari 4 ini silahkan memilih salah satu. Ini saatnya Anda untuk memilih jalan ninja Anda untuk keluar dari tempat ini gimana. So TI, prodi TI itu memiliki 4 konsentrasi utama. Yang satu visual effect, 2 animasi 3D lanjut, 3 animasi 3D lanjut, dan yang keempat adalah game lanjut. Bagi yang jalan ninjanya lebih ngomongin tentang bagaimana bermain visual, gabungin antara CGI dengan live shoot, maka itu di visual effect. Tapi kalau untuk 3D lanjut ya udah ngomongin masalah bagaimana dari modeling hingga ke animationnya. Sedangkan 2D juga sama, bagaimana bermain frame by frame secara lanjut dalam membuat sebuah sajian animasi. Dan yang terakhir game lanjut, sama seperti yang dilakukan untuk game lanjut, kita bermain dari dasar, game design, game asset, sampai bagaimana basic di game programmingnya. Mata kuliah ini akan berlanjut semester 5 untuk ngambil konsentrasi berikutnya, ya kan. Nanti ada visual effect dan compositing. Animasi lanjut itu lebih ke arah simulation berikutnya. Kemudian tuh dilanjut itu ke arah motion. Kalau motion lebih cut out motion atau motion graphic lebih ke sana. Dan terakhir game lanjut akan bermain ke game programming. Itu kayak gitu itu. So total 24 jika Anda main 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 24 ya. 24. Untuk interaktif media memang 2T 2P, tapi pelaksanaannya kita coba paksa nanti 4P bisa apa enggak, kita lihat UPT ya, siapa enggaknya. Nah, untuk video karya editing di sini semua peralatan dari pengambilan gambar dan lain sebagainya lebih ke arah bagian penyajian visual video itu sudah ada. Kemudian broadcasting nanti lebih banyak bermain di lab green screen. Main game sini. Praktikum ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyak praktikumnya. Semester 4 penggunaan hardware sudah mulai agak nyiksa. So bagi yang belum punya komputer, please, Anda mungkin sudah terhitung telat. Mulai untuk pengadaan untuk komputer tersebut. Karena lab itu hanya berfungsi sebagai tempat pengenalan, bukan sebagai tempat eksplorasi. Nah, untuk eksplorasinya Anda terpaksa harus menggunakan device yang Anda punya sendiri. Itu di situ. Oke. Ini gambarannya KRS semester 4 angkatan 21. Lanjut berikutnya, nanti pertanyaan di belakang saja. Ini kurikulumnya untuk angkatan 21. Nanti ini semua tak share ke grup ya. Ke grup silahkan dicek lagi. Ini semester 1, 2, 3 saya kira nggak masalah. Kita lanjut ke semester 4 aja. Ini ada mata kuliah e-commerce, kemudian jaringan komputer, sistem operasi udah bener, broadcasting, pengaudio, video gathering, interaktif media, directing. Ini kemudian konsentrasinya. Nah, semester 5 besok kita mulai dari mata kuliah ini nih. Bahasa Indonesianya, statistik, kemudian ada e-business, metopen, RPL, manajemen strategik. Ada semua tuh. Ya. Nah, untuk IMK dan audio lanjut, ini ada tambahan-tambahan untuk mata kuliah yang bersifat ke arah informatikaan. Ke arah informatikaan di sini ada. Kemudian ada VFX, 2D motion graphic, 3D dan programmer, game programming. Masuk di sini nih. Ini praktikum tetap jalan. Kemudian semester 6-nya, semester 6-nya ini ada gelar karya. Gelar karya ini adalah kegiatan pamer karya, gelar karya ya enggak. Ini wajib semuanya dan dilaksanakan hanya di akhir semester doang. Ada kreatif marketing, ada manajemen produksi, public speaking. Kemudian ada tugas visual effect, animasi 2D lanjut, 3D lanjut, game lanjut. Di sini ada kelas acting untuk mata kuliah pilihan ada di sini. Nah, di sini tugas-tugas yang dilakukan di sini nanti akan dikumpulkan menjadi mata kuliah di gelar karya ini. Anda wajib bikin karya, nanti akan dipamerkan dan nanti yang nonton kita akan paksa adik tingkat Anda. Gini, akhir semester ini mungkin akan ada mata kuliah di mana Anda diminta untuk mereview produk-produk yang akan dipamerkan pada gelar karya angkatan 20. Angkatan 20. Jadi cutting Anda yang angkatan 20 besok akhir semester ini, akhir semester depan maksudnya, itu akan mengadakan pameran karyanya, entah 2D, VFX, animasi ataupun interaktif, semua akan dilihat di sana. Dan bagi yang ke sana nanti dipaksa untuk nonton dan mereview. Jadi kalau mau menghujat di sana dan itu akan bakalan terjadi pada Anda semester berikutnya. Ya, kayak gitu aja. Jadi gue main ngerti kondisi ini seperti apa besok. Ya,
Terus ada mata kuliah pilihan nih. Mata kuliah pilihan ini cukup ngambil 8 SKS dari mata kuliah yang ditawarkan. Cuman ada beberapa mata kuliah yang terpaksa kita harus off kan, karena perminatnya dikit, seperti kayak bahasa Mandarin, bahasa Korea itu ternyata dikit. Jadi nanti mungkin yang Jepang ini cukup banyak. Kelas acting bahasa Inggris 4, kemudian magang sama asistensi VR ini karena udah tercover di AR/VR. So ini sudah kita bunuh mata kuliahnya, udah kita jadikan wajib malahan. Kemudian 2 mata kuliah magang sama asistensi ataupun semua mata kuliah pilihan ini yang bersifat pilihan ini bisa diambil di semester berikutnya. Mulai semester ini, mata kuliah ini semua yang pink ini akan ditawarkan setiap semester. Termasuk di sini gelar karya itu akan ditawarkan di semester ini, semester 7, 8 dan seterusnya. Jadi kalau Anda sudah semester 6 itu sudah mata kuliah yang lain nanti tinggal semester 6 sudah diambil, semester 7-nya tinggal bagaimana hasilnya mau diulang monggo silahkan. Karena semester 7 ini yang ditawarkan secara resmi cuma skripsi. Artinya jika Anda semua mata kuliah ini semua udah lulus dan Anda puas tidak melakukan pengulangan, semester 7 tinggal ngambil skripsi doang. Begitu Pak, berarti cuma skripsi dong. Ya, maka disinilah saatnya tadi saya ngomong semester 7 ini ada baiknya buat ngulang semester-semester ganjil yang kurang. Nah semester 8 buat ngulang semester-semester genap. Mata kuliah yang ditawarkan di semester genap. Seperti itu. Ya, jadi kuliah rencana 4 tahunnya ada rencana strategisnya. Kita padatkan sampai 3 tahunnya, 1 tahun berikutnya lebih untuk skripsi dan evaluasi. Lah kalau saya udah selesai skripsi juga selesai semester 7 Pak, ya sudah semester 8 Anda tinggal yudisium, lulus di semester 8 gitu loh. Planningnya kayak gitu itu. Jadi biar singkat padat, Benko ya berkompeten dalam bidang ini. Ini planning rencananya. Oke. Yes, nanti ini kita publish juga. Terus kemudian untuk nih nomor kontak yang bisa dihubungi nih. Ini nomor saya dan saya punya nomor cuma 1 ini aja. Jadi kalau ada orang lain yang menamakan atas nama saya itu otomatis hoax. Terusnya ada Pak Haryo. Ini Pak Haryo ya kan. Datang Pak Haryo. Wait ya. Gimana Mas Haryo? Nama apa itu? SPD. Oh ya, siap. Ada Pak Haryo, sekprodinya nanti ini nomor beliau. Kemudian ada hotline admin. Ini bisa dihubungi dari admin sini. Terus Instagramnya ini. Kalau untuk web mohon maaf, konten masih dalam maintenance karena saya harus konfirmasi dengan pihak dekan akan kebenaran value dari informasi tersebut. Ya, konten udah ada, cuman nunggu review value-nya itu loh. Nah, tinggal kita masukkan gitu. Maka dari itu informasi berikutnya kalau Anda pengen japri ke saya aja. Itu seperti itu. Oke. Ini bagian terkait, so nggak semuanya saya menghandle ya. Saya hanya memberikan informasi sebatas surface-nya aja, tapi untuk kedalamannya ada pihak yang lebih berwenang. Bukan kok saya tuh nggak mau nih, cuman wewenangnya di mereka. Wewenangnya di mereka. Seperti urusan KRS, ujian, remedial dan lain sebagainya itu urusannya sama DAK. Itu. Jadi ketika Anda minta ke saya untuk ngomong Pak KRS saya nggak bisa, saya bukan pemegang sistemnya karena yang pegang itu dari pihak DAK. Ini webnya DPK urusan menduit bayar Pak saya pengen dispensasi nggak ke saya cuma dimintain tanda tangan untuk menyetujui aja, tapi untuk keperluan mau didispensasi berapa boleh apa enggak DPK yang ngurus. Surat kemahasiswaan terutama yang terlibat di Orma dan lain sebagainya ada di sini kemahasiswaan KM Orma urusannya di kemahasiswaan. IC hubungan dengan webnya hilang, akun hilang dan lain sebagainya, monggo nanti di pihak IC yang akan ngurus. Dan terakhir untuk urusan fakultas FIK.MKDSI besok Anda akan banyak berurusan waktu semester 6 karena semester 6 ini akan urusan sama yang disebut dengan magang dan lain sebagainya. Itu kayak gitu. Nah ini bagian-bagian yang terkait yang hubungan tersebut. Monggo langsung dibuka pertanyaan. Siapa yang mau nanya bisa lewat chat, bisa langsung, monggo silahkan. Pak, izin tanya Pak. Monggo silahkan Mas. Jadi kemarin itu saya ada salah satu matkul yang nilainya jelek dan karena suatu hal ya lupa untuk melihat ini tanggalannya untuk remedial. Jadi pas saya buka itu ternyata dah lewat pembayaran sama pelaksanaannya gitu Pak. Itu kira-kira di semester berikutnya bisa ngulang atau malah harus nunggu semester kayak 8 tadi gitu Pak. Ya. Terima kasih. Tadi yang nanya Mas siapa ya ini ya? Gilang Aditya. Oh Mas Pak. Gilang, soalnya NIM doang.
Oh ya. Ibu channel. Ibu channel. Mas Gilang, mata kuliahnya apa Mas Gilang? Animasi 2 dimensi, Pak. Animasi 2 dimensi. Itu terpaksa harus ngambilnya besok ketika ditawarkan kembali, yaitu di semester ganjil. Tapi saran saya malah ngambilnya semester 7 aja biar Anda fokus pada mata kuliah yang ada di sini. Gitu. Sehingga Anda nggak kelewatan. Jadi besok semester 7 aja langsung ketemu sama adik kelas barengan di sana, ngulangnya di sana gitu. Tapi kalau enggak, coba diusahakan semester ini dulu Anda ngomong DAK. Ngomong DAK apakah masih bisa untuk istilahnya KRS untuk ikut remedial. Kalau memang tidak bisa ya gitu. Atau kalau enggak nembusi dosennya. Nembusi dosennya langsung, nanti sistemnya pakai jalur update nilai, perubahan nilai. Tapi dikasih tugas. Nah, cuman itu kelegaan hati dosen ya. Maksudnya itu di luar dia nggak dibayar kayak gitu, itu nggak ada sudah di luar dari job desk-nya dia. Kalau dia sampai bisa berarti ya memang hatinya jembar gitu loh, kelegaan hatinya dia gitu Mas. Ya Pak, siap. Makasih, Pak. Nih saya tanyanya yang di chat nih, yang di chat. Pak, nanti boleh minta PPT-nya Pak? Boleh. Waduh juga Mas. Waduh Mas Bro. Halo Romzi. Siapa meneh? Kok Romzi? Malah donggo chat-chatan iki. Jangan gitulah Mas Bro lagi. Binatang yang enggak jelas nih Mas Bro. Untuk RVR kemarin untuk angkatan atas banyak yang keberatan Pak. Apakah ada perubahan dari kurikulum atau pemberian tugas tidak ya? Maksudnya keberatan gimana ya? Keberatan dari apakah ada perubahan dari kurikulum atau cara pemberian tugas tidak Pak? Kalau terlalu berat pada perkuliahannya, nanti saya akan evaluasi ke dosennya. Evaluasi ke dosen kalau tugas itu terlalu berat karena mereka mungkin masalah hardware atau gimana. Tapi kalau masalah hardware-nya nggak kuat, ya sudah, kita prodi akan mencoba menyediakan lebih lanjut lagi. Kalau tugasnya berat ya saya akan ngomong ya kalau gitu nilainya jangan berat gitu kan. Nah itu seperti itu. Maklum dosennya baru semangatnya. Biasanya kalau ngasih tugas cukup berat. Nanti kita evaluasi. Kemarin udah kita evaluasi sih. Udah. Yang punya sertifikat Cisco bisa skip jaringan komputer Pak. Sebenarnya bisa sih Mas, semua bisa. Cuman kowe tetap harus ngambil KRS-nya. Cuman kita itu belum punya mekanisme gimana ngonversi Cisco-mu ke langsung jadi nilai. Mungkin ada baiknya langsung nembusi dosennya. Kebetulan dosennya Pak Haryoko. Nah, jadi kan lebih enak tuh. Dia di kalangan prodi. Ngomong tuh, Pak, saya punya sertifikasi Cisco, Pak. Bisa saya skip untuk mata kuliah ini. Oh, boleh. Nanti Pak Haryoko tinggal melakukan sesi wawancara aja untuk kevalidan dari sertifikasi Anda. Ngoten. Oke, yes. Kemudian nggak boleh dong Mas Bro, kamu yang itu tuh ya. Yo yang pengen kancane, pengen ngerti gitu, malah dikajari yang perlu ya nggak. Suaranya kecil. Sekarang besar nggak? Kalau sekarang udah ya. Kupingnya do kaget kayak. Semoga nggak terlalu ini. Untuk program Kampus Merdeka bisa diambil semester berapa Pak? Sebenarnya Kampus Merdeka itu bisa diambil semester 5, mulai semester 5. Akan tetapi saya menyarankannya itu di semester 6. Kenapa di semester 6? Coba kalau kita cek ke konversi yang tadi, konversinya mata kuliah yang tadi. Mana tadi kurikulum? Aduh, tak ngedrak lagi. Bentar. Ih, susah, berat. Yo, sambil ngecek ya. Aduh, nggak bisa di zoom. Bisa. Semester 4 itu mata kuliahnya banyak mengandung unsur keinformatikaan. Ini loh terutama sing ungu loh ya. Nah itu loh. Bahasa Indonesia kan mata kuliah negara gitu kan langsung dikonversi. Ini nggak bisa kalau dikonversi semester 5 agak susah. Statistika penting ya, bisnis itu oke lah. Nanti kalau bisa tak konversi bisnis bisa. Metopen kita agak susah metopen karena hubungan dengan skripsimu nanti. RPL mungkin bisa, manajemen strategi bisa, IMK bisa. Audio lanjut mungkin kita ngelihat kondisinya seperti apa, RVR bisa.
Nah untuk konsentrasi ya nggak bisa. Artinya gini, kalau semester 5 kalau Anda ngambil mau MBKM, konversinya mungkin nggak full. Jadi dari 20 SKS yang harus dikonversi itu mungkin hanya ada berapa, mungkin sekitar 10 sampai 16. Sisanya gimana Pak? Nah sisanya ini nih Anda tetap harus menempuh dengan menggunakan kuliah biasa. Nah kuliah biasa ini yang mungkin Anda ngatur waktunya gimana ya, beruntung kalau pas kita melakukan MBKM-nya, kegiatan MBKM programnya itu bersifat online. Tapi kalau sampai bersifat offline, wah gue kuliah piye remuk gue, ya enggak? Nah, tapi makanya saya menyarankan banget Anda ngambil semester 6. Semester 6 ini saya akan tutup mata program MBKM apa yang Anda ambil, saya akan konversi semuanya, termasuk di tugas-tugasnya, karena semua penugasan sifatnya. Mata kuliah pilihan Anda ngambil misalnya mata kuliahnya magang, asistensi, sama bahasa Inggris dan kelas acting. Bahasa Inggris itu aja, itu udah 8 SKS ya, diambil, tugas diambil. Ini semua langsung tak konversi, langsung bisa. Kecuali GKM mah nggak bisa dikonversi. Nah ini bisa tak konversi 18 SKS. Nah kalau memang Anda bisa ngecek nih semester genap yang kemarin berapa SKS yang belum bisa dimasukkan di sini, terus dikonversi sekalian. Ya maka saya menyarankan itu semester 6 itu konversi. Tapi kalau mau ngambil semester 5 bisa, hanya saja ada beberapa mata kuliah yang tidak bisa kami konversi. Nah, disitulah teman-teman harus pinter-pinter nih kapan mau melanglang buana keluar, kapan enggak. Cuman maksud saya niatnya ya, kalau Anda ngambil MBKM, niatnya itu adalah nambah ilmu, bukan cuman buat nyari buat konversi. Gitu ya. Jadi semester 6 ke atas itu kalau mau MBKM saya biarkan, monggo silahkan. Ya kecuali mata kuliah yang tidak bisa dikonversi ini loh yang jadi perhitungan. Kayak skripsi itu nggak bisa dikonversi dari MBKM. Tapi produk yang Anda hasilkan dari MBKM itu ada yang bisa diangkat jadi skripsi. Salah satu program internal yang sekarang berjalan itu adalah BDI MSP itu. Jadi kerjasama sertifikasi BDI dan MSP. Jadi di BDI itu Anda akan dibawa ke Bali. Saat ini ada cutting Anda angkatan 20 ke Bali. Perangkatan itu sekitar 20 orang. Di sana Anda nggak modal apapun kecuali uang jajan ya, transport, makan, minum, komputer semua udah ditaruh di sana. Terus balik sini melakukan ujian selama 1 bulan, pelatihan dan 1 bulan di sana animasi. Kemudian balik ke sini magang di MSP selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan itu menghasilkan produk. Terus kalau udah selesai, hasil kegiatan Anda magang sama BD itu dikonversi menjadi SKS yang diambil di semester 6, kecuali GKM. Nah, produk yang Anda hasilkan di situ dibawa ke GKM. Nah, setelah dibawa ke GKM, kalau misalnya bagus dan certified buat skripsi, dibawa buat skripsi, gitu. Ya itu kalau pakai jalurnya TI. Tapi kalau pakai MBKM di luar, pastikan Anda milih MBKM itu yang belakangnya ada proyeknya. Ya itu nanti strateginya kayak gitu itu. Ingat, akademisi perlu skill ya. Oke. Ini saya nyerangkan tadi, yang jawabannya tadi dari Mas Wahid tadi adalah semester 5 dan semester 6. Enggak kok Pak, suaranya keras. Oke. Jangan pelit volume Mas. Oke. Bahasa Korea kemarin udah enggak ada ya Pak. Enggak ada. Apa ada yang berminat? Besok tak buka proses keminatan ya, soalnya kemarin dari 2 angkatan sebelumnya itu agak kecil ya peminatnya, sehingga kita nggak bisa mau ya. Ada yang cuman masuk pas anyong hasil tok bar kuwi terus wassalamualaikum gitu, jadi kan yo bubar. Kene lek golek dosane kemeng kene nekake saka Korea Utara loh. besok kita bawakan aja dari Korea Utara, tapi macam-macam bedil ndase ya enggak. Seperti itu. Pak, akhir pembayaran SP variabel kapan Pak? Tanggal 24 Mas. Tanggal 24 kalau dari kalender akademik itu tanggal 24 ya. Oke, mohon menginformasikan orang tua harusnya udah jauh hari sebelumnya. Ya kudune awal Februari sih. Yang gue jangan mencoba menginformasikan orang tua tentang deadline pembayaran tanggal 23 malam atau 24 pagi. Itu ngomong kayak besok suruh bawa
kapal Nabi Nuh gitu loh, kayak waktu tugas dulu. Nah kan gue bengi-bengi jam 11 ngomong ngono kan seperti kayak baca ebel ya kan. Makanya tolong informasi itu diinformasikan jauh hari sebelumnya. Oke. Ya, ini aja udah tergolong telat. Orang tua ya bisa yo sebulan sebelumnya. Nah, sebulan ini ada berapa yang mungkin ini? Oh, ini Mas Elang tadi yang masalah volumenya ya, Mas ya. Oke, sip. Oh, tunggu speaker. Mas ini mah gedung 6 masalahnya kayak sak ampline barang. Pak, kalau magang itu mata kuliah pilihan harus diambil semua kah? Magangnya ya ada dua tipe magang, ada yang magang MBKM, ada yang magang reguler. Kalau magang reguler memang harus diambil itu mata kuliahnya. Kalau enggak piye lek ngonversi lek. Yang masukin nilainya gimana kalau tidak ada mata kuliah magangnya enggak diambil. Jadi harus diambil ya, diambil. Dan ingat ya, banyak orang terjebak di magang itu menganggap magang itu adalah hal utama. Di TI itu magang itu mata kuliah pilihan. Bisa diambil, bisa tidak. Dan ingat konversi dari magang itu macam-macam. Kemarin mungkin Anda belum tahu informasi ini ya. Magang itu kalau di TI tidak mewajibkan lama banget. Kalau magangnya bersifat stay di kantor, maka usahakan itu cuman 2 bulan saja. Kan biasanya magang sampai 6 bulan. Ada yang 10 tahun. 10 tahun magang ini perusahaan, ini company berarti. Kalau tidak, Anda bisa melakukan kegiatan magang itu based on tingkat level kompleksitas project. Dan itu tidak punya batas waktu, misalnya cuman dikerjakan dalam waktu 2 minggu tapi ngedur. Kompleksitas project ngedur, Anda terlibat di project. Misalnya kayak kemarin nih, Kinarjo kemarin itu ada yang butuh visual effect. Anak angkatan 20 itu kemarin ada yang tak libatin di sana. Ya ngerjain ngerotos selama 2 minggu. Akhirnya apa ya? Udah itu kita kompresi menjadi magang. Gitu. Teknis untuk magang. Jadi by stay maksimal 2 bulan aja. Minimal 2 bulan. Tapi by project 2 minggu juga bisa. Dan waktunya saya tidak memberikan batasan. Anda sekarang mulai bekerja boleh nyicil magang selama perusahaannya nanti memperbolehkan untuk datanya itu dianggap pas di semester magang tersebut, maka itu saya perbolehkan. Misalnya sekarang ini Anda sudah magang di kantor kepala desa misalnya. Saya tangan kanannya Pak Kades, jarinya di sini. Selama 6 bulan ini saya di sana Pak, saya bikin brosur, flyer, spanduk, dan lain sebagainya, desain semua di sana. Itu hubungan dengan kebutuhan TI ya. Bahkan saya suruh bikin video profil, film durasi 2 jam, full animasi ya. Nah seperti itu. Tapi sekarang Pak, saya baru ngambil magang masih semester 6 kan, baru boleh. Nah maka kegiatan ini tinggal Anda kong kali kong dalam ke pihak desa bahwasanya kegiatan yang dilakukan itu dilakukan pada waktu Anda besok semester 6 itu. Lalu bersedia bisa kita konversi sebagai magang. Kalau enggak, bagi Anda yang terlibat di Orma, jika Anda menjadi seorang pengurus terlantik dalam satu periode, maka kegiatan Anda itu bisa kita konversi menjadi kegiatan magang. Ya toh? Nah, wis ngono ki tok wae. Masih lama tak ya. Dan itu bukan Pak, saya bukan tipe orang magang Pak, saya introvert. Saya kalau magang pengennya di rumah Pak. Dan job desk-nya kebanyakan tidur misalnya. Yes, ini orang introvert sih, males sebenarnya. Saya nggak mau ngambil magang, boleh. Magang itu mata kuliah pilihan. Ngambil mata kuliah yang lain banyak kok, ya nggak? Yes. Ini Mas Adriel nanya, izin nanya Pak, mungkin sedikit luar konteks. Jadi untuk aplikasi pengunduhan kapan akan tersedia di iOS Pak? Saya pribadi menggunakan kesusahan kalau tidak pakai apa misalnya cek absen, melihat pembayaran kampus gitu Pak. Kelihatannya belum bisa ya di iOS ya. Oh iya. Nanti saya sampaikan ke bagian terkait ya. Soalnya saya sendiri juga mau install itu yo wong piye aku yo duweni mahasiswa ya. Jadi saya nggak ngerti kondisinya seperti apa, ya kan? Ya coba nanti saya omongkan. Tapi kelihatannya sudah. Oh tapi itu persensi ding, pakai desktopnya. Oke, jadi belum ya? Oke siap. Info absen. Kalau nggak beli Android Mas, Xiaomi-nan sing rego 200. Ono ra to? Sing layare ndak dipencet tok ngono lagi urip. Dikareti, dijepit ngono lho. Nah, nggo persensi, khusus nggo persensi tok.
ya kan? Kuwi. Batangan. Sing kuwi dadak ngecas uripe, ya enggak? Pak, saya semester 2 muncul jiwa tidak niat kuliah karena online, jadi semester 2 nilai CD. Jadi apakah saya wajib mengulang atau tidak? Sekali lagi Mas, targetmu mau lulus dengan baik atau lulus dengan minimal? Kalau lulus dengan baik saya sarankan diulang, tapi kalau lulus minimal tinggal dicek demo itu melebihi 36 SKS enggak? Dan di mata kuliah negara enggak? Nah, jika itu tidak dan saya udah Pak kayak gini lulus, ya sudah nggak usah diulang gitu loh. Yang wajib diulang itu nilai E, itu wajib diulang atau diremet. Oke? Ya, Mas Ali silakan yang pertama itu adalah niat jiwa untuk offline ini, untuk niat kuliahnya lagi nih, ya kan, karena dulu memang online itu membunuh segalanya. Oh iya Pak, mau tanya, kemarin kan saya pas mau isi KRS 3 itu kan udah bayar SP tetapnya doang dulu. Nah, tapi nggak bisa milih KRS gitu. Terus pas ke DAK katanya kalau biar bisa milih KRS sebagian SP parabelnya harus dibayarkan. Gimana jadinya Pak? Ya memang Mas. SPP tetap itu untuk menunjukkan kalau Anda itu aktif, sudah aktif urip. Secara registrasi urip. Nah, bujipuk lawuhe. Jadi kayak nasinya itu SPP tetap, lauknya itu SPP variabel. Nah, disinilah Anda harus untuk membayar ini Mas, SPP variabelnya. Jadi kalau saran dari DAK itu suruh bayar, ya dibayar Mas. Ya, ini soalnya Anda anaknya Pak Yanto enggak? Kalau iya sih nggak apa-apa, tapi kalau enggak dibayar ya Mas ya, tolong dibayar. Nah itu, oke. Izin bertanya Pak, seberapa luas ilmu yang diberikan 3D animation? Sebenarnya konsep perkuliahan itu tidak memberikan sebuah tingkat keluasan, tapi memberikan groundbreakingnya. Nah, pengembangan itulah yang dilakukan di sana. Seperti orang teknik nuklir, nggak bakalan dikasih kan seluruh kenukliran karena itu juga dalam. Tapi groundbreakingnya dan nunjukin pintunya, gitu loh Mas. Jadi kalau seberapa luas, saya ngomong seluas mungkin kita bisa berikan. Tapi tidak bisa menyeluruh karena ada keterbatasan waktu dan tempat serta mekanisme kebijakan akan sistem peng-KRS-an tersebut atau SKS tersebut. Oke. Tapi di sini kita membuka kemungkinan, makanya kita ada project internal prodi, sana biar Anda bisa membuka pengembangan itu lebih lanjut lagi. 3D enggak habis-habisnya dibahas. Kalau prodi 3D tok untuk S1 itu enggak bakalan bisa cukup. Itu seperti itu. Pak, apakah benar jika masuk HIMTI akan menjadi bagian kepanitiaan kegiatan di naungi HIMTI bisa dikonversi magang? Menjadi panitia terlantik, bukan sebagai menjadi pengurus terlantik, bukan menjadi panitianya doang. Mohon maaf, bisa dipahami ya. Pengurus terlantik itu artinya dia punya SK, punya tanggung jawab, punya beban yang diberikan di sana, dan waktu ini dia disumpah. Nah, selama 1 periode itulah dia akan bisa dikonversi menjadi magang. Tapi kalau menjadi panitiaan kegiatan, cek dulu Anda bagian dari panitia terlantik itu bukan. Gitu ya. Oke, mohon itu dapatnya. Nanti tanya Mas Felix tuh. Ya enggak? Pak, kalau di semester 4 ngambil konsentrasi misalnya animasi 2D, semester 5 bisa pindah konsentrasi yang lain. Secara sistem bisa Mas. Bisa secara sistem. Dan saya juga nggak bisa ngalang-ngalangnya Anda untuk ngambil saat ini saya ngambil gate lanjut, semester 5 ngambil animasi 2D, semester 7 ngambil komputer, semester 8 dihukum misalnya. Dan nyolong komputer. Nah, itu secara sistem nggak akan menghalangi Anda. Monggo silahkan. Artinya bisa, saya jawabnya bisa. Ya mung Anda nanti kemungkinan apakah harus ngulang, apa ada mungkin ada istilah-istilah yang mungkin nggak bisa masuk itu ya. Ya itu yang mungkin harus Anda kejar. Bukan kok terus nggak bisa, saya yakin ya tetap bisa. Cuman itu yang harus Anda kejar gitu loh. Oke, jadi boleh. Pak izin bertanya, apakah bisa mengikuti MBKM PMM di semester 5? Bisa. Saya jawab bisa. Cuman konversinya saya akan lihat perkuliahan itu apa saja yang dilakukan di sana, tapi tidak semua nggih Mas G. Tidak semua. Pak, kalau program kampus mengajar apakah bersedia di TI ini kok ketutup ini tuh. Nah, tak gede ini. Apakah tersedia di TI?
Kalau MBKM itu masuknya fakultas Mas, bukan ke TI doang. Artinya nanti yang ngurus itu fakultas. Dan itu disediakan karena kampus mengajar itu memang bagian dari MBKM. Ya, cuman saya gini nih. Kue beneran daftar kampus mengajar. Kalau mau boleh, saya nggak apa-apa. Silahkan. Cuman aku rada was-was ya. Soal penempatan kalian loh. Kalau penempatannya itu jauh di tempat terpencil itu aku sebenarnya secara pribadi sing deg-degan. Coba kalau dulu ada yang ditaruh di Maluku bagian mana itu, kesananya harus naik kapal, terus nyelam, babat alas dan sebagainya. Saya takutnya Anda nggak bisa tiktokan di sana itu loh. Nah, sebenarnya saya was-was sih kalau tekoni orang tuamu sih. Ada 2 kegiatan BKM yang saya sudah agak was-was kalau Anda ikut. Yang satu adalah ini, yang kedua adalah bela negara. Ya bela negara ini saya belum tahu ada yang di penempatan di jalur Gaza. Itu kan aku yo mak teratap tuh yo. Anda cuma digawani plinteng kon rono survive selama 2 bulan lah yo. Mulai nggawa rosok emongan ya kan. Bekas tank dan sebagainya. Jadi takutnya itu tuh. Tapi boleh tetap bersedia, monggo silahkan. Saya mengasih karena itu haknya dari Anda untuk ikut. Tapi tolong dijaga ya. Perlu dikabari ya. Perlu dikabari. Ya kalau itu bisa ngasih kabar sih. Kalau takutnya daerah Kongo atau mana gitu. Saya nanya lagi. Kalau Pak sudah, Pak semisal udah magang atau kerja itu masih ikut magang lagi, Pak. Ya sekali lagi kalau perusahaan Anda memperbolehkan kegiatan Anda magang di sana itu untuk dijadikan mata kuliah magang, maka diperbolehkan. Oh ya, magang ini harus di bidang yang hubungannya dengan TI ya. Jadi bidangnya bukan perusahaannya. Jadi nggak harus magang di PH, nggak harus magang di perusahaannya, masih nggak. Kayak tadi misalnya Anda ditaruh di kantor kepala desa, tapi bagian humas, hubungan mas-mas. Gak aneh ya kan. Maksudnya bagian di mana Anda bikin desain, bikin ini, bikin apa. Nah, itu kan hubungan dengan TI ya, digital visual. Atau kalau enggak ke IT-an, Anda mungkin ditaruh di penggudangan tapi suruh ngerakit jaringan di sana. Maka diperbolehkan. Jangan sampai Anda di perusahaan besar IT tapi ternyata suruh bikin kopi di sana. Nah, itu malah saya enggak rela itu loh. Enggak rela. Soalnya saya juga harus melindungi Anda di magang itu. Soalnya ada yang kemarin di perusahaan mana suruh gambar 40 gambar dalam waktu sehari. Suruh store 40 gambar. Itu berarti kan romusa kan, ya. Nah, itu makanya saya enggak mau seperti itu. Oke. Yes. Yuk ikut BM tahun depan, boleh. Pak, saran konsentrasi buat semester depan. Wah, iya Mas, iki sing agak susah ya. Anda mau konsen yang mana? Monggo semua konsentrasi value-nya sama kok. Value-nya sama. Tinggal Anda itu kira-kira sing dianu. Kalau enggak diundi aja. Cap cip cup. Milih. Lalu milih konsentrasi agama. Rano ya kan. Pak, semester 3 kemarin sambil cuti. Di semester ini untuk mata kuliah konsentrasinya dalam hal materi apakah saya ketinggalan? Kelihatannya iya Mas, sedikit tapi ya kalau mau ngejar nggak apa-apa, bisa lah. Masa enggak, ya enggak. Kalau kerja di gudang industri kreatif masih sejalan dengan perjalanan, masih bisa Mas, masih bisa. Tinggal sana kerjanya ngapain sekali lagi? Kerjanya ngapain? Itu yang penting. Anda kerja di Microsoft tapi bagian buang sampah kan ya repot, ya enggak? Izin bertanya nih Pak, kalau di Amikominfo deadline expired tanggal 31 Maret. Oh, diperpanjang ya? Oh, sudah. Berarti kalau sudah ada informasi seperti ini ya berarti bagus. Ini soalnya kemarin saya di rapat pimpinan baru desas-desus. Maksudnya itu dari ini kan piye iki penake diperpanjang ora. Tapi memang tapi kalau udah dimunculkan gini berarti dari pihak pimpinan sudah menyetujui. Ya alhamdulillah 31 Maret. Lumayan ya. So, tanya 31 Maret. Oke. Pak, kalau mau ikut pelatihan bootcamp 3D di Bali syaratnya apa aja dan semester berapa? Itu akan dilaksanakan biasanya semester genap Mas. Yang jadi syarat kemarin itu adalah portofolionya. So perbanyak porto itu hasil karya Anda
yang dibikin selama Anda hidup. Selama Anda hidup, artinya tidak nunggu kalau ada tugas ya. Nah, banyak yang ngomong gini, Pak, saya portofolionya nggak ada ya Pak, soalnya tugasnya itu kemarin cuman bikin ya, cuman dari tugas kuliah aja. Loh, portoki justru yang Anda lakukan di luar tugas kuliah. Jangan nunggu diminta dong. Coba makanya di waktu luang Anda itu apa yang Anda lakukan? Itu yang penting. Soalnya kalau di sana Anda bikin porto, nah disitulah letak di mana nanti akan bersaing. Biasanya porto sama ada tes kemampuan basic di tentang ke 3D-an ataupun ke animasi 2D-an. Itu di sini. Sarannya itu sehat jasmani dan rohani, sudah booster. Kemarin soalnya ada yang ini, tapi perjalanan darat sih masih aman. Tapi kalau pesawat kan nggak mungkin tuh. Terus kerasanan karena tinggal di sana ada mes yang sudah proper, tapi mesnya nggak kayak barak tentara atau pengungsian, nggak terpal gitu, enggak. Tapi memang ada ruangan khusus sing apik ya kan, itu ada. Terus numpak bis mabuk lah. Nah, di situ. Kalau enggak, kalau mabuan anu aja, minum antimum atau obat tidur aja. Jadi nanti tidurnya sebelum naik bis, jadi diangkat mlebune. Ya, itu seperti itu. Bertualang ya, berpetualang ya, semoga ya. Maaf Pak, yang tidak dikonversi saat PMM gimana Pak ya? Ditempuh lewat kuliah Mas. Itu yang berat di situ tuh. Mulane omongnya BKM itu kudu madep mantet, niatnya adalah nyari ilmu tambahan gitu. Sehingga kayak gitunya tidak by konversi. Oke. Soalnya meskipun Anda ngambil dan semua bisa dikonversi, tapi kalau 24 SKS kan tetap ada 4 SKS yang harus Anda tempuh lewat kuliah kan. Nah, itu yang susah di situ. Jadi bulang, yes. Bulang petualang. Rasanya semenjak saya kuliah saya malah menjadi jarang buka Blender Pak, padahal minat saya 3D. Ya boleh Mas, mixer juga boleh kok, mixer, terus panggangan roti. Ya sudah diniati kan mata kuliahnya juga ada. Kemarin kan ada ketemu animasi 3D kan. Nah itu di sana ada si bocah petualang. Kalau magang bebas ya Pak, bisa di luar jurusan. Maksudnya di luar jurusan gimana ya? Bebas, sekali lagi megang. Cuman tadi bidang yang Anda kerjakan di tempat magang itu apa? Tuh. Kalau enggak prodi ada. Prodi di sini aja saat ini sudah berapa yang melakukan kegiatan magang. Untuk saya tidak lanjut, apakah tetap menggunakan Maya atau Blender? Penggunaannya sekarang dua. Sekarang saya coba merambah, sekarang nggak cuma Maya aja, tapi tak kasih Blender juga. Karena gini loh, Maya itu standar industri, Blender itu standar project independent. Jadi dua-duanya dipakai. So teman-teman tolong jangan beragama tertentu ya. Jangan beragama tertentu, tapi lebih ngomongin tentang oh ini konsepnya bisa dipakai di sana. Jadi jangan takut kalau Anda mau software baru. Biasanya pakai gergaji, sekarang ada ditambahin menggunakan yang lain yo sama aja, nggak masalah. Terus Pak, saya adanya Blender 3D Pak, boleh. Maya pakai lisensi yang ini juga boleh, lisensi student. Oh bagi yang 2D, Toon Boom, Amicom sudah CEO ya, sudah COE, Center of Excellence. Jadi teman-teman yang download Toon Boom, terus ngeregistrasinya pakai emailnya Amicom, itu bisa dapat 1 tahun lisensi. Ya, banyak diajari Maya atau Blendernya Pak. Kita coba imbangkan ya, Blender Fanboy banyak, Blender oke. Izin bertanya Pak, untuk magang apakah bersifat bebas seperti kafe? Oh enggak, tolong. Oke. Kalau Anda jadi waiter, saya enggak rela. Yuk boleh sih. Boleh, silahkan, itu halal, duit yo halal. War ngepet yo rapopo. Kanggepku tak kayak. Neng kan aku pengennya Anda itu implementasi, mencari pengalaman akan bidang yang Anda atau prodi TI itu berikan ngono lho. Ya. Ya mosok. Nanti Anda magang di tempat jualan cilok, omsetnya gede lek. Itu lebih gede daripada ngajar dosen. Cuman itu keilmuane. Nanti neng laporanmu nulisnya piye coba? Hari ini saya
melayani orang bikin kopi nggak bisa ya kan. Nah, tolong adanya umum keumuman ya enggak. Spek komputer, apakah Bapak ada saran minimal? Ryzen 5 Pentium generasi 10 ya, generasi 10 ya, generasi 10 16 RAM 16 4 GB lah ya, VGA 4 GB wis ra apa-apa. Seri GT ya oke ra apa wis. Yen iso sing seri GTX ya ora apa-apa, lebih bagus apa tuh RTX-nya. Tadi ada yang nanya 3050 cukup nung, iya enggak? Tuh. Terus untuk Maya kalau di lab itu masih ambil crack-crackan enggak, Pak? Iya. UPT itu masih pakai crack-crackan. Nah, gimana lagi, saya nggak akan ngapus ya. Iya, faktanya iya. Tapi ingat, kalau Anda mau dipakai yang ini, gunakan lisensi pakai student bisa. Pak Zaid itu yang bisa, yang sering nyoba. Ya. Sabar Pak, sabar. Oh iya, sabar. Pak Maya bisa ambil lisensi pakai akun, bisa ambil lisensi pakai akun. Masalahnya Amikom berungin penawaran saka Maya ya. Yang COE Tunbumnya itu sudah deal itu sampai harga di atas 200 juta. Perhatian, ya 200 juta. Nah, kalau Maya siapa tahu bisa ngasih ya. Coba sayangnya Maya di Indonesia mana ya ini ya. Mungkin besok kita tembusi, oke? Ngapain di crack cuy, kita dapat lisensi pakai email Amikom. Oh, malah. Ini yang Tunbum tadi, Mas. Kalau yang Maya saya nggak tahu. Apakah iya, Bu? Pas awal kuliah udah dikasih minimal spek. Oh ya, ini ya, kayak nggak apa-apa, lupa RAM-nya 16. Baru tahu bisa pakai email Bang, bisa. Tanya lagi Bang, siapa tahu ada yang belum denger. Oke, Blender Nvidia aja. Ya. Oh kalau nggak salah gini, so Prodi tak nganggarin yang ini. Tapi kalau diperbolehkan ya, tak nganggarin untuk PC yang bisa untuk render. Artinya teman-teman nanti bagi yang di project akhir, tugas akhir yang kesulitan buat rendering atau apa, nanti dibawa ke PC itu, tapi ngantri berarti kan gitu loh, tapi yang gede yang seratusan juta loh ya. Tapi saya nunggu nanti tinggal ngomong ke Pak Yanto gimana tanpa harus ditebas leher saya gitu loh ya, intinya gitu. KN nggak ada Pak, nggak ada. KN kita nggak ada bro, mohon maaf ya, takutnya kalian nggak balik. Nek pas-pasan gitu loh, 1650 DDR6 kilo. VRAM-nya bro, tinggal VRAM-nya ya, cek tinggal VRAM-nya itu. Pak ada pada akun student nggak? Saya pengen pakai. Yoi, saya juga pengen nih Mas, tapi mohon maaf belum ya kita. Ngecer wae. Adobe ngecer itu lumayan sih. Kembali lagi. Ini setiap lisensi itu saya selalu ngomong ini lisensi buat diusahakan gitu. Ya. Oh bisa loh pakai email. Oh ya, email student berarti ya kan. Pak kalau semester genap baru bisa ikut bootcamp Bali, cara daftarnya itu gimana? Semester 4 ini. Semester 4 kita nggak recommended deh Mas. Saya semester 6. Dari MSP cutatan dari semester 4. Oh, cak semester 4 gua. Itu bisanya semester 6 ya. Semester 6 bukan semester 4 ini, tapi semester 6. Oke. Kalau semester 4 masuk ini ya saya tak tanya MSP nanti gimana, ya enggak? Maya pakai student bisa. Oh ya, malah ini bisa nih, students ya. Saya penganut Radeon Bang. Oke. Ini kenapa malah tanding hardware nih? 16. Wah. Astagfirullah. Malah adu hardware. Berarti kalau buat main Cyberpunk enggak kerender objek. Oke. Berarti kalau ke Bali itu semua fasilitas bayaran Mikom, Pak. Iya. Tiket ya, tiket bis, bukan tiket pesawat. Tiket bis. Bisnya pun bis yang enak ya. Ora kok Sri Mulyo, Sumber Kencono gitu enggak, tapi bis antar provinsi yang enak. Tapi enggak sleeper juga, nanti sleeper. Tuh terus nanti di sana ada mesnya. Ada mesnya, tempat tidurnya ada.
makan sudah ada di sana. Tinggal Anda nyiapin buat uang jajan. Yang jajan Amikom ramai nih. Anda yang jajan kue lemangan kue ya enggak. Terus sama jangan lupa syarat berikutnya adalah oleh-oleh buat kaprodinya. Ngarep ya enggak. Pak, kalau saya sudah bekerja di sebagai nggak boleh. Apa bisa dikenal sebagai magang, Pak? Nah, durasinya berapa lama itu ditanya. Bisa. Dan syarat kedua adalah perusahaan vape store-nya itu mau istilahnya menganggap bahwasanya itu dilaporkan di semester genap besok gitu. Bis yang ada WC-nya, ya. Setiap bis ada WC-nya tuh. Tinggal buka jendela itu. Ya. WC berjalan. Bis ada wifi-nya nggak ada. Wifi servernya ono ya. Program di Telkom boleh magang. Ngapain di Telkomnya itu loh? Yang jadi pertanyaan di Telkomnya ngapain dan apakah selama Anda statusnya masih jadi mahasiswa? Jangan-jangan ada Telkom waktu dulu di SMK. Nggak boleh. Oke. Jadi selama Anda jadi mahasiswanya Amikom. Oke. Narik kabel lah. Nguli lek. Ngene aja. Wah, kuwi nguli jenenge. Jangan, itu nggak boleh. Oke, itu memang dalam bidang IT. Itu sama aja kayak orang nambal ban tapi ngakunya bidang otomotif itu loh. Itu nggak boleh. Iya. Magang di kebun sawit bisa nggak? Anda di kebun sawit ngapain? Desain kah? Bikin atau yang ini? Itu enggak. Jangan-jangan punya ayahnya. Serah magang meneh jenenge. Memang Anda dimanfaatkan orang tuamu untuk buruh gratis. Ngukir buah sawit gimana itu mau dibentuk apa? Nanas. Kecilin. Dodos. Oke, so ingat sekali lagi, apa yang Anda kerjakan itu lebih penting daripada perusahaan. Tapi perusahaannya ya Indonesia ya resmi ya guys ya. Berbadan hukum, punya CV gitu. Ya kan? Oke, dalam bidang kreatif visual ataupun dalam bidang IT. Kreatif digital visual ya. Jadi kreatif yang ngamen itu yo kreatif tapi kan enggak ya. Jadi manusia silver. Enggak, itu bukan. Oke. Ya, manusia silver enggak masuk, oke. Kreatif bengkel ya boleh ngapain di bengkel secara kreatif visualnya ngapain? Ya kan? Yes. Digital visual ya maksudnya. Saya Anda desain buat naruh stiker di bumpernya, tapi desainnya. Nah, itu boleh. Modif knalpot boleh dirancang secara 3D. Wah, bagus. Ya enggak? Tapi yang masang knalpot, ngetes knalpot itu ya ora, oke? Ngomong enggak boleh. Operator pulsa kuwi jaga counter ya. Jaga counter. No, please. No, jaga counter aja, oke? Atus oli neng bengkel. Itu bisa dapat duit itu. Tinggal live TikTok aja ya enggak? Yo makasih bang, 1 oli lagi nih. Boleh, tapi ya ngono ki masuk kreatif nggak ya? Ingat ada perusahaannya ya. Mau boreo kereta pak, apa itu boreo kereta? Ini mau ngejuk gagal nih. Boreo kereta apa tuh? Oh Romsi mau mandi oli, silahkan. GKM VFX suruh bikin apa? Web film. Anda harus bikin avatar 3. Bikin film bisa, bikin sajian-sajian profile company tapi ada visual efeknya bisa, bikin short bisa, ya kan? Yes. Oh itu mandi lumpur ya, live mandi lumpur. Berarti menjadi pengurus terlantik Orma yang ada di Amikom sebagai humas, jadi
Bisa selama 1 periode. Terlantik ya, terlantik berarti kan yang dilantik itu ada SK-nya tuh. Link ada SK-nya tuh yang terlantik itu? Ada. No, ada. Jadi surat SK-nya itu sebagai pembuktiannya. Oke, ada toh, kalau ada ya bisa. Nah. Ya dilakukan pelantikan loh. Ya. Pak, kalau fokusnya ke 3D itu ntar modeling atau animasi Pak ya? Atau keduanya, dua-duanya? Modeling dan animasi dua-duanya. Ingat di GKM besok itu, besok aja ya, semester depan aja kita ngobrol banyak. Mending besok pas semester besok ini ngelihat ya, cutting Anda seberapa horor mereka menyiapkan GKM. Ya kan? Di KRS-nya tidak ada visual effect Pak, masa? Cek lagi. Kalau enggak nanti lapor saya ya. Tak ngomong dengan IC nanti. Oh iya, mau tanya Pak, apa GKM itu bikin karyanya sesuai sama konsentrasi yang dipilih atau bebas? Harusnya iya Mas. Harusnya iya. Harusnya iya. Kalau enggak nanti wasting. Wastingnya itu kan ada konsentrasi di semester 6 itu, di semester yang sama ada namanya tugas dari konsentrasi. Kalau yang 3D yang namanya tugas 3D. Lah kalau di tugas 3D itu Anda diminta untuk mencengkema, desain dan lain sebagainya secara mandiri, dan perkuliahannya bersifat pembimbingan. Nyampe mana target ya. Nah, kalau udah selesai nanti harapannya di akhir dibawa ke acara GKM-nya itu. Dibawa ke acara GKM-nya. Oke. Mas Fauzan, udah ada. Dengar kalau ambil 2D game-nya bisa buat konsep art Pak. Nah ini yang perlu saya tekankan nih. Ini orang konsep art kan banyak ya. Nah ini saya ngomong ini. Dengar ambil konsep 2D bisa konsep art, bisa dengan catatan yang pertama, proyek yang Anda bikin konsep artnya itu tidak boleh sembarangan, tapi based on story, dan story itu sudah dipertanggungjawabkan kelayakannya. Nah, dan story itu sudah jadi produk film, maka Anda boleh bikin konsep artnya. Maka dari itu Anda nanti harus gabung sama kelompok itu. Kalau enggak bisa. Enggak cuman 2D, 3D juga bisa. Itu bagian konsep artnya, tapi dari film yang diangkat sama tim tersebut. Gitu. Jadi berdiri sendiri itu terlalu wasting karena Anda harus menyediakan naskah dan filmnya. Itu kayak gitu tuh. Dan sekali lagi kita ngomong, kata teman kita adalah teknologinya, maka kita harus bikin apapun di konsep art dan lain sebagainya harus dikuatin di teknologinya. Teknologinya itu bukan kekuatan pada artnya. Jadi orang konsep art kalau cuman kekuatannya dari awal gambar sendiri, mewarnainya manual sendiri dan lain sebagainya, Photoshop ataupun software Anda itu digunakan sebagai media dalam membuat itu, maka kekuatannya di artnya, ya itu nggak boleh. Harusnya ada teknologi yang dilibatkan. Kemarin sudah ngomong sama ini nih, apa namanya, cutting Anda nih, Mas Gavin, yang belum lulus. Itu dia punya usulannya bagus. Bagaimana konsep art itu didasarkan pada sebuah mockup 3D. Jadi ada desain 3D itu yang masih mentah. Anda ambil angle-nya, darusannya baru kita libatkan pen-nya untuk menjadi sebuah sajian konsep art. Artinya ada teknologi 3D, teknologi kekomputeran yang dilibatkan pada proses pembuatan konsep art tersebut. Tidak berkekuatan art doang. Gitu. Makanya kita tidak serta-merta nuliskan itu sebagai konsentrasi. Yes. Kita ngomong itu lebih banyak besok. Bandar slot bisa nggak? Bisa, Ian bagi-bagi ke saya hasilnya. Enggak bisa ya. Karyanya pada ngeri-ngeri enggak Pak cuttingnya? Sing ngeri sing bosok ya bosok ya enggak. Spill dong ada kok webnya itu di webnya Exip itu engko tak aku lali. Ada webnya Exip lah, saya lupa. Ada, nanti cek aja di sana. Oke. Sing apik ya apik, le bosok ya bosok. Pak, kalau ngisi KRS sekarang sudah masuk dalam sebuah kelas ya Pak? Iya, sudah masuk ke dalam kelas. Jadi Anda sudah milih kelasnya sendiri. Oke. Link gacor, Mas Bro, ya enggak Mas Bro? Pak, kalau saya sekarang ngisi KRS yang konsentrasi kelasnya sesuai kelas umumnya enggak Pak? Enggak.
konsentrasi udah sendiri, ya kan? Pak, apakah ada RPS per konsentrasi, Pak, yang bisa kami milih dengan mantap? Sebenarnya ini lebih ke minatnya, Anda mau kemana kok? Kalau untuk RPS-nya nanti ya tak hubungi Pak Haryo karena dia yang punya database di RPS mata kuliah tersebut. Rencana belajar semester sip, thank you. Ini exhibitionti.com. Nah, ini macam ada nih, saya lupa nih. Kata TI-nya itu di titik atau di mana? Jaringan komputer dan sistem versi itu ilmu yang belajar tentang apa, Pak? Jaringan komputer ya gimana kita mainkan secara komputer, sebenarnya ini masih basic sih. Kalau lebih jauh lagi yo ngantek model tadi yang punya Cisco tadi. Ngurus jaringan, tapi ini hanya basic aja dan itu diharapkan membantu Anda besok kalau diproses pengerjaan dalam sebuah tim. Gitu loh, pengerjaan tim projectnya. Sistem operasi lebih melajari keinformatikan bagaimana sebuah sistem operasi kayak Windows kayak gitu itu sistem kerjanya gimana toh. Lebih keilmuan, knowledge nanti di sana. Ini saya yang ngambil 3D. Ini udah ada nih The Doctor of COVID 3D. Gini guys, kalau saya menyarankan Anda untuk bikin karya ya. Kalau saya menyarankan ya. Ini spill sedikit di kegiatan GKM yang nanti banyak menilai. Orang bikin kreasi ya. Apa yang tidak bisa dilakukan foto dengan orang gambar? Dengan gambar hasil lukisan. Yaitu apa? Kalau foto ya apa yang ada di dunia nyata itu bisa diambil dong. Tapi kalau Anda gambar, Anda bisa mengatur angle Anda se-ekstrim mungkin. Anda bisa mengambil objek Anda, membuat objek Anda se-imaginative mungkin. Anda bisa bikin dokter tadi tapi punya sayap dan lain sebagainya. Itu artinya memanfaatkan keunggulan secara teknis dari sebuah konsep kreatif digital visual. Kuicah sing utama, base-nya di sana. Itulah yang menjadikan kenapa ini harus dibikin 3D, kenapa harus dibikin 2D, kenapa dibikin konsep art, karena ada ilustrasi gambar yang tidak bisa dilakukan lewat konsep fotografi biasa. Itu ngono ki, yes. Ya, itu. Makanya di sini seperti dokter COVID-19 ini yang Anda lihat ini akan lebih baik lagi ya. Karena kalau seperti ini ya kita tinggal bikin orang aja, didandanin, difoto jari. Tapi kalau ada kembangan lebih lanjut lagi, nah itu yang menjadi penilaian utama dalam sebuah konsep kelayakan jadi menjadi sebuah konsep art. Ini malah tinggu aja nganu ki. Pak berarti bisa tempat fokus 3D tidak boleh pakai Blender. Boleh. Kita tidak melarang alon. Wear nganggo 3D pen ya oleh kok, ya enggak? Gilda jadi ambil hukum enggak? Bisa itu dihukum ketika Anda ngambil komputer tanpa izin ya enggak? Pak belajar buat virus dan crack juga enggak di komputer jaringan. Enggak sampai ke sana, Bro. Enggak sampai ke sana. Oke. Mau ambil akuntansi boleh, animasi akuntansi boleh. Mungkin neraca yang dianimasikan. Pak untuk konsentrasi bisa mudah kelas bisa. Biar bias guide anak-anak STIS. Koyo iso-iso. Guna bangsa kono itu raglem ya. Saya belajar After Effects Pak. Iya, sejauh ini kita masih pakai After Effects karena untuk software kompositor yang lain secara hardware dan secara lisensi kita nggak bisa mumpuni kayak Nuke dan lain sebagainya belum bisa. Oke. Belum jago dah di libas AI. Enggak, AI itu dilinkas hancur karena lisensi. Karena yang dilakukan dia pelanggaran kan. Ya, data yang diambil itu kan tanpa izin semua. Tinggal nunggu itu aja. Ya. Belajar Fusion DaVinci boleh, tapi Fusion DaVinci itu kayak spare partnya itu belum masuk loh, ngerti nggak? Maksudnya kayak ada plugin tambahan yang mungkin belum familiar di After Effects daripada si DaVinci-nya gitu. Oke, ya boleh belajar Fusion boleh, silahkan. Pak Kalua mengambil konsentrasi game, dosennya Pak Theo. Pak Fe, udah ada Pak Fe. Yes. Sudah jam 5 dan kita lebih banyak ngobrol masalah Pak kalau saya Pak. Silakan. E-commerce dosennya siapa? Masih kita rolling. Nanti kita coba evaluasi lebih lanjut ya. Oke. Untuk e-commerce dosennya. Pak semisal
Houdini atau tidak Pak? Lebih lanjutnya kita pengennya ke sana sih, ada Houdini dan sebagainya. Tapi ngerti dewe kan, Houdini hanya kita sebatas simulasi surface doang. Karena hardwaremu nggak masuk nanti. Houdini. Tapi kita usahakan nanti Houdini bisa masuk ya. Oke. Oke, itu dulu ya untuk sore ini ya. Kelihatannya pembicaraannya sudah mulai panjang dan lebar. Saya harap Anda informasikan ke teman-teman Anda yang mungkin saat ini belum masuk. Slide ini nanti saya langsung convert ke PDF dan saya akan bagikan ke teman-teman di grup langsung ya. Oke, itu aja. Mohon disudahi pertanyaannya karena message-nya metu terus ya kan. Itu aja. Dari saya cukup dulu sekian. Selamat sore. Segera dibetahkan, kita udah separuh jalan di Amikom. Tinggal 1 tahun lagi kita selesai dan setelah itu kita akan meninju congkaknya dunia lah. Sehat selalu guys, salam buat keluarga. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih wabarakatuh. Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama, sama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama.